Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia. Sebelum kalian menyaksikan video, persiapkan dulu diri kalian dengan buku dan alat tulis, serta catatan agar kalian nanti bisa mencatat hal-hal penting yang ada di dalam video berikut ini. Silahkan mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan hari ini, kita masih membahas kelanjutan dari materi yang kemarin, yaitu peninggalan kerajaan yang ada di Indonesia. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasar 3.3, mengidentifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Setelah belajar materi ini, diharapkan kalian dapat menentukan peninggalan tokoh dan sikap kepahlawanan dari tokoh pada masa kerajaan Buddha di Indonesia. Ada beberapa kerajaan di Indonesia yang berlatar belakang agama Buddha. Salah satunya adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di Sumatera. Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dengan daerah kekuasaan membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti gemilang dan Wijaya berarti kemenangan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Raja di kerajaan Sriwijaya diantaranya adalah yang pertama Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Yang kedua Sri Indrawarman. Yang ketiga Raja Dharanindra. Yang keempat Raja Samaratungga. Yang kelima Rakai Pikatan. Yang keenam Balaputra Dewa. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Balaputra Dewa. Ada beberapa sikap kepahlawanan dari Raja Balaputra Dewa yang patut kita contoh. Yang pertama, Raja Balaputra Dewa adalah seorang yang taat beribadah. Hal ini dibuktikan Raja Balaputra Dewa mendirikan pusat penyebaran agama Buddha yang ada di Nusantara. Raja Balaputra Dewa juga memiliki sikap yang jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya. Dia juga adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Peninggalan kerajaan Sriwijaya diantaranya adalah Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Ligor, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Nalanda, Candi Muara Takus, Prasasti Leider, dan Prasasti Telaga Batu. Kerajaan Buddha yang kedua adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, berdiri tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut Kitab Negara Kertagama,
Kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Raja yang pernah memimpin kerajaan Majapahit adalah yang pertama Raden Wijaya, yang kedua Raja Jayanegara, yang ketiga Tribhuwana Tunggadewi, dan yang keempat Hayam Wuruk. Peninggalan sejarah kerajaan Majapahit diantaranya adalah Candi Brahu. Candi Brahu terletak di kawasan situs arkeologi Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Prasasti ini atau candi ini dibuat oleh Empu Sendok, digunakan sebagai tempat pembakaran jenazah dari raja-raja Majapahit. Bangunannya dibangun dengan gaya kultur Buddha, menghadap ke utara dan memakai bata merah dengan panjang 22,5 meter, lebar 18 meter, dan tinggi 20 meter. Peninggalan sejarah kerajaan Majapahit yang kedua adalah Reco Lanang. Reco Lanang adalah sebuah arca berbentuk laki-laki yang terbuat dari batu andesit dan terletak di desa Kemloko, Kecamatan Trawas, Mojokerto. Arca ini memiliki tinggi 5,7 meter dan merupakan gambaran dari salah satu Dani Sang Buddha. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Hayam Wuruk. Saat itu rakyat Majapahit hidup sejahtera karena lahan pertanian yang subur dan pengairan yang baik. Kerajaan Majapahit juga memiliki pertahanan yang sangat kuat, sehingga membuat rakyatnya hidup dalam kedamaian dan ketenangan. Raja Hayam Wuruk memiliki seorang Mahapatih yang sangat gagah dan berani, yaitu Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada pernah bersumpah akan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Ada beberapa sikap kepahlawanan yang patut dicontoh dari Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk adalah seorang raja yang pantang menyerah. Dia berusaha membawa Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Raja Hayam Wuruk juga seorang raja yang berusaha menyejahterakan rakyatnya dengan cara membuat bendungan yang airnya dapat mengairi lahan pertanian sehingga menjadi subur. Raja Hayam Wuruk juga menjadikan rakyatnya hidup damai dan makmur karena membentuk pertahanan yang sangat kuat sehingga rakyatnya tidak akan takut dengan serangan dari kerajaan lain. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, Islam yang ada di Indonesia.